Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam seri Berziarah bersama Santa Teresia Lisieux di masa Prapaskah. Hari ini kita sampai di hari ke-21, dan kita akan merenungkan jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan membahas apa kesulitannya, bagaimana kita mengatasinya, tapi nanti setelah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, salah satu yang menjadi ciri khas manusia adalah adanya kehendak di dalam dirinya. Ada kehendak di dalam hati, di dalam pikirannya. Manusia memperjuangkan kehendaknya. Dan itu dirancang dengan banyak hal. Mulai dari cita-cita, kemudian bagaimana dia bisa menggapainya. Apapun diusahakan agar kehendaknya itu terlaksana. Apa yang diimpi-impikannya itu tercapai. Nah, terkadang karena memburu tercapainya kehendak ini, mereka, banyak orang, saya tidak tahu apakah kalian termasuk di dalamnya, itu rela mengorbankan orang lain, kepentingan orang lain, demi tercapainya kehendak pribadi. Nah, dalam hidup rohani, kita sebagai murid-murid Yesus, kita selalu diajari satu hal, bahwa yang terbaik adalah membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Setiap hari dalam doa kita memanjatkan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami itu ada satu bagian yang menurut saya itu luar biasa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi, dalam arti ini adalah hidup kita sendiri dalam diri kita, seperti di dalam surga, seperti yang direncanakan Allah. Nah, pada poin ini, poin yang sangat istimewa ini, terjadi benturan-benturan antara kehendakku dengan kehendak Allah. Kita bisa ngecek dalam doa-doa kita. Kalau kita berdoa, rata-rata adalah kita mengungkapkan kehendak kita. Terkadang kita punya list, daftar kehendak. Daftar kehendak yang mau kita berikan kepada Tuhan agar Tuhan mau memenuhinya. Nah, padahal di sisi lain, Yesus mengatakan, jadilah kehendak Allah di dalam diri kita. Kemudian,
Kita juga mendapat contoh misalnya Bunda Maria. Ketika dia mendapat perutusan dari Tuhan, yang disampaikan adalah, jadilah kehendak-Mu, terjadilah seperti yang kamu katakan itu atas diriku. Enak diomongkan, susah dijalankan. Kalau Anda kenal banyak orang religius, imam atau suster, mereka suka mengutip ini. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Ditulis bagus, dikatakan indah, dijalankan luar biasa susah. Kenapa? Karena memang itulah yang menjadi ciri manusia, adanya kehendak di dalam diri. Ada api yang bergelora, keinginan, banyak hal. Kalau orang nggak punya kehendak lagi, nanti ngelokro, hidupnya layu, lemah. Mengapa bisa begitu? Karena mungkin saja mereka tidak melihat kehendak Tuhan itu seperti apa. Rencana Tuhan itu seperti apa. Karena tidak bisa dilihat, tidak dipahami, ya maka yang dia kejar-kejar adalah kehendak sendiri. Yang dia sodor-sodorkan kepada Allah adalah kehendak keinginannya sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita memahami kehendak Allah dalam hidup kita? Ada tingkatan-tingkatannya. Karena Allah tidak langsung omong kepada kita, anakku ini loh kehendakku kepadamu. Ya, kita bisa meneliti, kita bisa merenungkan dari kitab suci. Dari sana kita bisa menangkap. Tetapi terkadang kita juga salah tangkap, salah mengerti. Maka dibutuhkan pendamping, dibutuhkan pembimbing. Santa Teresa Lisieux ketika dia masuk biara, masuk suster, dia mengatakan, Ibu di sini adalah pimpinan biara, engkau adalah kompas dalam perjalananku untuk mengerti kehendak Allah dalam diriku. Sebagai anggota, Santa Teresa percaya pimpinan di dalam biara adalah sarana yang dipakai Allah untuk menunjukkan kehendaknya. Maka pimpinan biasa memberi tugas, memberi perutusan. Dan itu oleh anggota ditangkap, dipahami sebagai perutusan dari Tuhan sendiri. Kalau kita dalam keluarga, kita percaya orang tua itu juga menjadi wakil Tuhan. Gitu. Tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak, nasihat, arahan-arahan, itu juga dipercaya ya tentu dari Tuhan sendiri. Kalau orang tua itu juga menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau tidak ya kita nggak ngerti. Dalam sebuah institusi yang lebih besar, misalnya gereja, dalam paroki, ya pastor kepala itu harus bisa menjadi sarana kompas untuk umatnya, agar mereka mampu menemukan kehendak Allah. Seperti yang dikatakan Santa Teresa tadi, pimpinannya itu seperti kompas yang bisa menunjukkan kemanakah kehendak Allah mengarah. Maka dimanapun juga sebenarnya kita bisa menemukan bantuan-bantuan itu. Atau mungkin kalau ingin lebih jelas, mencari pendamping rohani. Jadi dalam pertumbuhan, dalam hidup rohani itu, adanya pembimbing rohani itu sangat penting. Sangat dianjurkan. Agar tidak salah langkah, tidak salah memilih jalan. Mungkin di banyak tempat tidak mudah mendapatkan pendamping rohani. Tetapi sekarang dengan sarana seperti ini, kita bisa menemukan atau mencari banyak sekali pendamping rohani yang bisa kita kontak secara virtual. Karena jarak sudah tidak menjadi masalah lagi. Dengan adanya sarana komunikasi yang canggih ini, orang tidak perlu bertemu langsung, tapi bisa mendapatkan pendampingan dan bimbingan. Karena menjalankan kehendak Allah itulah yang utama. Karena kalau kita mengejar kehendak sendiri, ujung-ujungnya stres.
karena tidak pernah kesampaian dengan sempurna. Tapi kalau berani membiarkan kehendak Allah yang terjadi, kebahagiaan yang akan menjadi buahnya. Sahabat, bacaan kitab suci hari ini saya ambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 5 sampai dengan 12. Saya bacakan untuk Anda. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Sahabat, teksnya cukup jelas bagaimana Santo Paulus menunjukkan Allah sendiri memiliki rencana kasih karunia yang indah, yang jelas. Biarkanlah kita menjadi sarananya, sarana puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat, aksi Prapaskah hari ini yang bisa kita lakukan, mungkin ada di antara kita, di antara pertemanan kita, orang-orang yang kita kenal di sekitar kita, sedang down, sedang dilanda kesusahan, banyak masalah, mungkin juga kesepian. Nah, di sini mungkin Tuhan mau mengutus kita agar mampu membantu teman-teman kita yang sedang berkesusahan, sedang dirundung banyak masalah. Mungkin kita bisa datang sebagai sahabat, sebagai teman perjalanan yang mungkin bisa meringankan penderitaan, kesusahan orang-orang yang di sekitar kita. Sahabat, mari kita mengakhiri refleksi kita hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat
dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.